Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Administrasi umum, hari ini saya akan menjelaskan lanjutan kemarin mengenai personel administrasi perkantoran. Dibuka bukunya halaman 11 bagian yang 3, yaitu tahapan-tahapan pengadaan personel kantor. Yang pertama mengenai analisis jabatan. Analisis jabatan adalah proses menyelidiki secara mendalam mengenai tugas, kewajiban, dan tanggung jawab dari suatu jabatan atau pekerjaan. Nah, jadi analisis jabatan ini berguna untuk menyeleksi dan perekrutan karyawan, promosi, dan lain sebagainya. Karena dalam analisis jabatan ini dia benar-benar menyelidiki jabatan seseorang, seseorang itu bertanggung jawab apa tidak, sesuai pekerjaannya sesuai atau tidak, seperti itu. Nah, selanjutnya mengenai rekrutmen. Rekrutmen adalah proses untuk mencari dan mempengaruhi tenaga kerja agar melamar lowongan kerja yang ada di perusahaan. Ada beberapa tahapan dalam rekrutmen. Yang pertama, penentuan dasar rekrutmen. Jadi di sini ketika mau merekrut seorang pekerja, spesifikasinya itu harus diuraikan secara jelas sehingga pelamar itu mengetahui kualifikasi apa saja yang dibutuhkan. Nah, tahap selanjutnya yaitu penentuan sumber-sumber rekrutmen. Sumber rekrutmen ini meliputi sumber internal dan eksternal. Sumber internal diambil dari karyawan yang bekerja dari perusahaan itu sendiri. Jadi ketika ada lowongan atau jabatan yang kosong, itu tidak diambil dari luar tapi dari karyawannya sendiri yang memiliki kualifikasi yang sesuai. Sedangkan sumber eksternal itu adalah tenaga kerjanya diambil dari luar atau dari pelamar-pelamar yang melamar pekerjaan. Tahap rekrutmen selanjutnya yaitu metode-metode rekrutmen. Ada metode terbuka dan ada metode tertutup. Metode tertutup adalah pelaksanaan rekrutmen di kalangan terbatas, hanya untuk karyawan atau orang-orang tertentu saja, sehingga lamaran yang masuk tidak banyak. Metode terbuka berarti pelaksanaan rekrutmen diumumkan melalui iklan di media massa, sehingga banyak lamaran yang akan datang. Selanjutnya mengenai seleksi. Seleksi adalah pemilihan metode prosedur yang dipakai oleh bagian personalia ketika memilih orang untuk mengisi lowongan pekerjaan. Langkah-langkah dalam seleksi personil. Yang pertama, seleksi administratif. Administratif di sini syarat-syaratnya. Nah, ketika kita melamar pekerjaan pasti akan memberikan dokumen seperti fotokopi ijazah, KTP, dan lain sebagainya yang dibutuhkan oleh perusahaan. Ketika dokumen kita cocok atau sesuai, berarti kita akan lulus seleksi administratif. Langkah selanjutnya penarikan tenaga kerja. Setelah kita lulus administratif, kita akan ditarik. Nah, langkah selanjutnya setelah penarikan tenaga kerja, klasifikasi jabatan. Apa yang dilamar di jabatan mana akan diklasifikasi. Kemudian
lanjutnya yaitu tes dan wawancara. Setelah lulus tes dan wawancara, maka yang langkah terakhir yaitu penempatan personil kantor. Pembahasan selanjutnya mengenai pelatihan dan pengembangan personil kantor. Nah, pelatihan adalah kegiatan peningkatan kemampuan dan keterampilan karyawan untuk melaksanakan pekerjaannya. Jadi pelatihan di sini itu untuk meningkatkan kemampuan karyawan agar lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu mengenai komponen pelatihan dan pengembangan personil kantor. Yang pertama ada sasaran dan tujuan. Jadi pelatihan dan pengembangan itu sasarannya itu harus sesuai dengan tujuan. Selanjutnya yaitu materi. Nah, dalam melakukan pelatihan dan pengembangan ini, materinya harus disesuaikan dengan kemampuan peserta. Selanjutnya metode pelatihan. Metode pelatihan di sini juga harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. Kemudian para pelatih atau trainer. Jadi para pelatih di sini juga harus memiliki kualifikasi yang memenuhi syarat. Pembahasan selanjutnya yaitu mengenai mutasi personil kantor. Mutasi adalah proses pemindahan jabatan atau pekerjaan seorang karyawan dalam suatu organisasi. Nah, jenis mutasi ada dua, mutasi horizontal dan mutasi vertikal. Mutasi horizontal merupakan perpindahan karyawan dari satu posisi ke posisi lainnya yang sejajar, tidak ada kenaikan maupun penurunan jabatan. Sedangkan mutasi vertikal meliputi promosi dan demosi. Nah, vertikal ini kan garis ke atas ke bawah. Jadi ada dua macam mutasinya, ada promosi dan demosi. Promosi adalah perpindahan karyawan dari satu jabatan ke jabatan lain yang lebih tinggi. Berarti promosi ini dari bawah ke atas, jadi jabatannya naik. Sedangkan demosi perpindahan karyawan dari jabatan yang tinggi ke jabatan yang lebih rendah. Jadi penurunan dari atas ke bawah. Demikian penjelasan dari saya. Sekian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.